pintar, ngopi dulu. Ngobrol pintar di MUI. Mau pintar, ngopi dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita punya acara ngobrol pintar di MUI. Kali ini akan kita bicara tentang bagaimana perempuan, ibu rumah tangga, bahkan mungkin keluarga menghadapi pada saat-saat sulit di masa COVID-19 ini. Kita tahu peran perempuan itu serba bisa jadi ibu, bisa jadi teman, bisa jadi adik, bahkan bisa jadi penguasa di dalam keluarga itu. Kita kenal di keluarga ada namanya Pang-6. Jadi kalau bapaknya Pang-5, itu hanya 5 bintang, tapi Pang-6 yang 6 bintang adalah perempuannya. Kita kenal ya, kita dengan namanya Sin, sudah izin istri. Nis, nanya istri. Nah, gitu. Jadi kita banyak istilah-istilah di dalam kehidupan kita di mana kuasanya perempuan, dan biasanya pada saat terjadi masalah, terjadi kesempitan di dalam keluarga itu seringkali yang muncul sebagai pahlawan adalah seorang istri, seorang ibu. Ketika ekonomi kejepit, lakinya udah nggak bisa kerja lagi, menghidupi keluarga adalah perempuan. Banyak masalah-masalah keluarga itu yang diselesaikan oleh perempuan. Bapak Ibu sekalian, tak asing lagi, kita kenal dengan namanya Dokter Bunda Aisyah Dahlan. Kita kenal di viralnya, kenal di YouTube-nya, kenal juga banyak hal. Dan kalau bicara tuh heboh, ya. Terus juga ilmiah. Jadi membuat kita jadi santuy sesuai dengan ngobrol pintar di MUI, santai, informatif, dan mencerdaskan. Kali ini saya undang Bunda kita, Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Khalil. Jazakallah khairan ini diundang. Hayakumullah. Makasih hadirnya di TV MUI. Ini spesial ngobrol pintar, ngopi di MUI, santai, informatif, mencerdaskan. Bunda, sekarang kesibukannya apa aja, Bunda? Kalau begini kan nggak bisa jalan kemana-mana, Bunda. Biasa ngisi seminar, ngisi macam-macam lah. Sekarang kan terpenjara di rumah nih, karena kita harus physical distancing. Dan termasuk juga social distancing, nggak boleh berkerumun. Kesibukannya apa, Bunda, sekarang? Betul, alhamdulillah ya Ustadz Khalil, saya di rumah. Sebetulnya saya senang ya di rumah, senang banget. Dan kemudian saya kan punya anak 5 nih. Biasanya kan pas sebelum pandemi masing-masing punya tugas karena sudah 2 orang yang dokter, 1 mahasiswa. Jadi masing-masing ada tugas. Sekarang sedang kumpul semua gitu ya. Jadi udah gede-gede semua nih putra-putrinya. Udah besar-besar semua. Yang bungsu baru lulus SMP. Ada 5 ini putra-putri. 4 laki-laki, 1 perempuan, kan? Ustadz Khalil berapa? Oh, kalau saya 4. 1 3 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Tapi yang sebenarnya saya punya anak 3, Bunda. Yang 1 bonus, karena yang 1 tuh kembar. Jadi lahirnya 3 kali, tapi jadi 4. Yang 1 bonusnya, Bunda. Masya Allah, barokah banget itu. Iya. Alhamdulillah. Oke, Bunda, kita sebelum teruskan bincang-bincang Bunda, kita saksikan dulu tentang profil Bunda, seperti siapa Bunda Aisyah Dahlan ini, yang sangat menginspirasi bagi ibu-ibu, dan juga nanti bisa membangun kesepemahaman antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, bahkan mengerti tentang mengapa laki-laki itu seringkali tidak fokus, dan mengapa perempuan itu banyak sekali yang menjadi pekerjaannya. Ikuti dulu seperti siapa Bunda dalam video berikut ini. Hati kalau ibu bicara, kenapa? Sistem saraf ibu sama anak sama, kabelnya sama. Kalau bapak beda dikit. Makanya anak kalau dimarahin sama bapaknya, ibu gak usah terlalu takut. Tapi kalau anak dimarahin sama ibunya, langsung tuh, Bu. Sistem sarafnya sama. Ya, ini orangnya laki-laki. Kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari 1 pekerjaan dalam 1 waktu. Contoh di Cap Salon tuh, Capster kayak apa? Kan banyak yang laki-laki itu ya.
Kalau perempuan sambil ngebelot sambil ngomong bisa. Yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau nggak, Nek? Ibu di sana. Ih. Nah, ini pembawaannya Bunda. Itu sebenarnya menurut neuroscience ya apa secara ilmiah, neuroscience ya istilahnya. Neuroscience. Kenapa laki-laki itu nggak bisa dua, tapi sementara laki-laki kan diperbolehkan istri lebih dari satu, bisa 2, 3 sampai 4. Padahal dia nggak bisa sekaligus kerja banyak, sementara perempuan nggak boleh poliandri. Nah, kira-kira sebenarnya secara ilmiah seperti apa, Bunda? Iya, baik, alhamdulillah. Ya, jadi saya memang tertarik sama hasil dari ilmu neuroscience tentang otak laki-laki dan perempuan ya, karena rupanya masya Allah Allah mendesainnya itu berbeda ya, dan itu tadi ada bagian otak persis di dalamnya itu namanya corpus callosum, itu persis di tengah otak. Itu perempuan kan lebih tebal, makanya perempuan bisa multitasking. Laki-laki lebih tipis, sehingga laki-laki otaknya ini Allah buat untuk mengerjakan pekerjaan khusus. Artinya laki-laki kalau sudah mengerjakan satu pekerjaan di depannya, setelah 10 menit itu konsentrasi pendengaran menurun. Ya kan? Jadi laki-laki kalau mengerjakan sesuatu tuh tuntas. Kita perempuan memang multitasking, tapi kadang-kadang suka nggak tuntas tuh kan, saking banyaknya yang diurus gitu. Adapun tadi kan Ustadz Khalil bilang gitu ya, kenapa ya kalau laki-laki boleh poligami? Justru itu, karena laki-laki kalau sudah di rumah kan kayak raja nih, ya kan? Jadi yang urus kan perempuan. Yang ngurus 1 seneng, yang ngurus 2 tambah seneng, yang ngurus 3 lebih seneng lagi, yang ngurus 4 sangat senang lagi gitu. Jadi laki-laki itu niatnya apa ya, punya rasa untuk menguasai ya? Sebetulnya bukan menguasai. Laki-laki itu Allah ciptakan ada juga di dalam otaknya, namanya hipotalamus, itu lebih lebar daripada perempuan. Jadi 2,5 kali lebih lebar. Boleh share screen nggak ya? Kita kalau lihat pakai ini kayaknya enak juga nih ya, bisa kita lihat tentang otak ya. Ini anak-anak saya nih Ustadz, 5. Ini, mohon izin Ustadz, ini ada otak, ini otak dibelah ya, kan di tengah ini ada namanya corpus callosum. Nah ini yang perempuan lebih tebal, 30%. Ini yang membuat perempuan multitasking karena lebih tebal. Nah Allah juga menciptakan di laki-laki ya ada organ yang lebih lebar dari perempuan, bahkan sangat lebar, 2,5 kali lebarnya. Ini hipotalamus. Nah ini pusat menjaga keamanan. Ya, jadi laki-laki itu lebih pandai menjaga keamanan dibanding perempuan. Itu betul-betul fitrah itu. Menjaga keamanan. Melindungi. Makanya dalam Islam itu ada mahram, Bunda. Kalau perempuan itu jalan-jalan, kemana keluar, harus didamping oleh mahramnya yang banyak laki-laki. Berarti dia yang melindungi perempuan ya? Betul, betul sekali. Karena ini hipotalamus. Bahkan anak laki-laki sejak kecil pun, ya, walaupun laki-laki memang senang bermain ya, dia tetap kalau ibunya sakit, anak laki yang jaga gitu. Ya, ini. Jadi memang laki-laki itu lebih lebih jago untuk menjaga keamanan, baik keamanan diri, keamanan pasangannya, keamanan anak-anak, bahkan keamanan ekonomi. Kalau dia bekerja pada negara, keamanan negara, itu laki-laki memang 2,5 kali lebih lebar hipotalamusnya. Tapi ini juga pusat syahwat birahi. Jadi ya lebih lebar dari perempuan, dan pusat syahwat birahi dan pusat bekerja atau pusat menjaga keamanannya karena satu tempat. Itulah yang harus difahami, bahwa kalau laki-laki sudah bekerja mencari nafkah, karena itu dalam rangka menjaga keamanan ekonomi, hipotalamusnya tegang, makanya harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Berarti makin sering itu makin bisa menyantaikan, membuat laki-laki santai. Betul. Inilah sebetulnya perannya perempuan, salah satu dari jutaan dan bahkan peran utama terhadap suami itu tadi. Ya, selalu siap apabila suaminya mengajak hubungan intim. Kenapa? Karena membantu suami untuk nanti bekerja lebih baik lagi nantinya. Karena hipotalamusnya lebih lebar. Wah, ini menarik. Ya. Bagi laki-laki. Jadi memang ada dalam prakata kita yang biasa di laki-laki, perempuan tuh selalu bisa tapi tak selalu mau. Kalau laki-laki selalu mau tapi tak selalu bisa.
Jadi ada keinginan besar, kadang-kadang kemampuannya lemah. Tapi kalau perempuan itu tak selalu mau, tapi kapanpun Allah ciptakan selalu bisa untuk melayani. Kalau itu dikaitkan dengan neuroscience itu di mana sebenarnya Bunda? Ya, itu tadi. Sebetulnya kan perempuan juga punya hipotalamus, punya juga pusat syahwat birahi. Hanya memang karena laki-laki lebih lebar 2,5 kali, tentu laki-laki lebih membutuhkan sebetulnya. Dan itulah makanya Allah membuat kita kapanpun bisa, karena menanti itu tadi undangan dari suami gitu. Menarik ini. Ya, jadi kita sekarang gini, Bunda kan punya anak 5. Ya. 5. Saya pengen lebih belajar Bunda. Kita punya, kalau Bunda anaknya kan 4 laki-laki, putri 1 ya. Karena Bunda ahli di bidang neuroscience, bagaimana memetakan otak anak-anak dan bisa menyalurkan anak-anak sesuai dengan bakatnya tuh Bunda. Apakah ada punya sistem Bunda? Iya, baik Ustadz Holid, terima kasih. Jadi sebetulnya nanti kalau kita lihat anak ini, nomor 1 yang pertama dilihat dia anak laki-laki atau perempuan, karena itu otaknya jadi sudah beda. Kemudian yang kedua kita lihat jenis wataknya, karena watak ini nanti Allah membagi di dalam otak manusia itu ada watak di daerah tengah di sini, itu ada 4 bagian besar. Kalau di manifestasi di ajaran Islam ini ada watak namanya watak Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan watak Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Nanti kita lihat ini anak kita yang mana nih? Yang Umar kah, yang Utsman kah, yang Abu Bakar kah, atau yang Ali gitu. Saya karena punya 4-4-nya ada Ustaz. Nah, cara mendeteksinya itu gimana Bunda? Ya, kita bisa melihat dia punya kebiasaan, karena watak itu Allah kasih sejak di dalam rahim ibu, di janin, dan menurun. Itu genetik gitu. Jadi, kita bisa deteksinya dari hasratnya ya. Kalau watak Abu Bakar itu hasratnya damai. Biasanya anak-anak yang selalu damai, cepat mengalah, terus mengikut. Jadi kalau ada apa-apa terserah Umi, terserah Abi. Nurut gitu ya, penurut ke orang tua. Itu persis Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu. Terus ada lagi anak yang wataknya hasratnya sempurna, rapi, detil, persis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kalau kita baca sirahnya Utsman ini kan beliau tuh detil, rapi, pemalu gitu ya. Ada anak yang wataknya begitu. Biasanya anak yang namanya istilahnya tipe pemikir, apa-apa dipikir. Terus jarang ngomong biasanya yang gini. Ya, lebih banyak bekerja begitu ya? Ya. Dan dia lebih seneng di rumah kalau watak yang ada 2 nih, Abu Bakar dan Utsman. Kemudian ada 2 watak Umar, ya kita jelas ya, Umar ini hasratnya mengatur. Umar itu mengatur, dia tegas, pemberani, betul, tegas dan mau cepat. Nah itu tadi. Ya, saya anak kedua yang watak Umar. Makanya dari kecil tuh kasih dibacainnya tentang Umar. Dia seneng banget. Itu gue banget gitu. Ya. Terus satu lagi Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ini watak yang gembira. Ali ini kan kalau kita baca sirahnya, beliau orang yang gembira dan spontan. Makanya sejak kecil diajak Rasulullah SAW untuk masuk Islam, hayu aja dia. Ayo gitu. Disuruh umpet menggantikan Rasulullah untuk itu tadi di bawah selimutnya, karena ada 7 kafir Quraisy mau bunuh, hayu aja tuh Ali. Karena beliau tuh spontan, gembira dan populer. Makanya dari spontan ini biasanya kan berangkat dari intelektual atau IQ yang tinggi ya. Punya jiwa spontan tuh IQ-nya yang tinggi, cepat nyambung, loadingnya cepat gitu ya. Ya, sebetulnya lain lagi. Jadi watak ini berbeda dengan IQ. Kalau watak itu lokasinya di tengah otak, IQ di depan. Kalau IQ, walaupun tetap ada kaitannya sama watak tentu, karena dia selalu berkolaborasi. Kalau IQ itu lebih kepada dia punya nutrisi, dia punya vitamin gitu ya. Tapi kalau watak memang Allah sudah kasih dari awalnya. Bahkan sebetulnya setiap orang itu kombinasi dua watak, 2 watak jenisnya. Ada yang dominan. Yang satu watak satu dengan yang kombinasi watak apa itu Bunda? Dan watak dominan dan watak kombinasi namanya. Jadi ada orang begini, ada orang wataknya kombinasi Umar yang dominan, kemudian dia ada kombinasinya watak Ali gitu.
Ada orang ya Abu Bakar yang dominan, kemudian dia kombinasi ada Usmannya kayak gitu, atau kebalikan. Apa bisa kombinasi itu nanti pada proses pendidikan bisa dominan daripada watak yang dominan atau watak asli bahasa kita yang mudah? Ya, ini kan karena ini watak asli, yang dominan tetap dominan. Tetapi kita bisa belajar 2 watak lagi. Misalnya, sekarang kalau saya bikin tes ya, misalnya Ustadz Khalil, seandainya MUI TV ini bikin pementasan teater, ya, Ustadz pilih mana nih? Ya, mau pilih jadi sutradara, penulis skenario, penonton, atau artis? Ayo, pilih cepat, Ustadz. Pilih 1 dari 4. Saya menjadi artisnya, pemerannya. Oke. Ya, nah itu kemungkinan besar itu watak utamanya Ustadz Khalil. Nah sekarang tadi dari 4 kan pilih 1, sisa 3 nih. Jadi sisa sutradara, penonton, dan penulis skenario. Ustadz pilih mana yang kedua nih? Ya tentu penulis skenario. Oh gitu, oke. Ya. Artinya sebetulnya ada watak Ustadz Khalil yang 1 watak dasar, yang 1 karena belajar. Ya, kalau tadi pilih ini gitu ya. Kalau tadi Ustadz Khalil pilih artis, berarti itu yang kita kategorikan watak Ali, maunya gembira. Oke, Bunda, kita akan teruskan bagaimana cara membentuk watak, bagaimana memupuk watak, dan bagaimana bisa melakukan kombinasi melalui belajar itu. Tapi kita jeda dulu, Bunda. Kita ngobrol pintar di MUI, SIM. Ya, santai, informatif, dan mencerdaskan. Bunda, ngopi dulu, Bunda. Kita ngopi dulu ya, ngopi dulu nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pintar? Ngopi dulu. Ngobrol pintar di MUI.